Halo, salam kenal. Saya Lucky Anggiat. Saya adalah dosen di program studi fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, dan saya adalah seorang fisioterapis. Dalam video ini saya akan menjelaskan latihan untuk mengurangi kaku pada bahu secara mandiri dan juga pencegahannya. Kaku bahu atau frozen shoulder dapat dideteksi secara mandiri dan dapat dilakukan latihan sebagai pendamping terapi yang sudah diberikan oleh fisioterapis Anda. Video ini saya akan ditemani oleh dua mahasiswa saya, yaitu Susi Simbolon dan juga Novi Kristianti. Halo. Mereka semua akan membantu saya untuk memperagakan latihan pada bahu, dan kaku bahu itu mempunyai beberapa ciri khas yang sangat khas, yaitu adalah keterbatasan gerak bahu dan nyeri. Terdapat 4 ciri khas dari frozen shoulder. Berikut ulasannya. Ciri yang pertama adalah kekakuan gerakan tangan ke depan atau yang disebut namanya fleksi. Jika muncul frozen shoulder, bahu Anda akan terbatas bergerak seperti gerakan ini. Bahu yang sebelah sini adalah bahu yang terjadi keterbatasan. Lalu ciri yang kedua adalah gerakan bahu ke samping. Umumnya gerakannya terbatas seperti gerakan ini. Dan bahu yang sebelah kanan adalah bahu yang terjadi keterbatasan. Ciri yang ketiga adalah keterbatasan gerak tangan ke belakang seperti gerakan ini. Kalau kita lihat, tangannya sebelah kanan terbatas tidak sampai ke tengah punggung, dan tangan yang ini adalah tangan yang terjadi frozen shoulder. Lalu ciri yang keempat adalah bahu gerakan keluar seperti ini. Bahu yang sebelah kanan tidak bisa menggerak ke arah luar. Ini tandanya adalah gerakan kaku bahu pada gerakan eksternal rotasi atau gerakan keluar. Dari 4 tanda tersebut, jika ada satu gejala kekakuan, sebaiknya Anda segera ke fisioterapi, dan juga dapat berlatih dengan latihan yang akan saya berikan sebagai pertolongan pertama. Namun, jika Anda sudah memasuki masa pralansia atau lansia, Anda dapat mencegah terjadinya kekakuan bahu atau frozen shoulder sejak dini dengan latihan yang akan saya berikan. Kondisi pralansia dan lansia akan sangat berisiko terjadinya frozen shoulder. Dan berikut adalah latihannya. Untuk persiapan latihan, Anda memerlukan beberapa barang untuk membantu Anda latihan. Yang pertama adalah beban seperti ini, atau Anda boleh juga mengganti dengan botol air minum. Dapat botol air minum yang ukuran sedang ataupun ukuran besar. Kemudian Anda memerlukan barang seperti tongkat, atau yang kita sebut adalah mungkin pipa seperti ini. Anda juga bisa menggantinya dengan gagang sapu atau gagang pel. Lalu kita memerlukan juga tempat tidur, dan yang terakhir kita juga memiliki handuk untuk latihan, kemudian juga dengan bambu. Latihan yang pertama adalah latihan pendulum yang bertujuan untuk meregangkan otot dan juga sendi bahu Anda ke segala arah. Yang harus dipersiapkan adalah beban yang dipegang oleh bagian bahu yang sakit. Kemudian posisikan badan Anda mengupuk seperti ini. Oke. Dan gerakan pendulum akan dihasilkan oleh gerakan badan Anda yang menggerakkan bahu seperti ini. Oke, cukup. Gerakan pertama adalah gerakan maju dan mundur. Gerakan badan Anda ke depan dan ke belakang sehingga lengan Anda mengikuti gerakan badan. Kita coba. Gerakannya seperti ini. Sudah mengerti? Baik, kita lakukan sebanyak 10 kali gerakan, diulangi 3 kali. Kita mulai. Siap? Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika sudah 10 kali gerakan, berikan waktu sekitar 30 detik untuk istirahat.
kemudian kita lanjutkan ke gerakan kedua. Kita lanjut, siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat dulu 30 detik. Dan jangan sampai terjadi rasa nyeri pada saat Anda melakukan latihannya. Oke, kita lanjut ke gerakan ketiga. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demikian latihan untuk bagian yang pertama. Gerakan yang kedua adalah gerakan ke kanan dan ke kiri. Gerakan badan Anda ke kanan dan ke kiri sehingga lengan Anda mengikuti gerak badan Anda. Seperti contoh. Ya, gerakan ke samping, ke kanan, ke kiri. Ya, seperti ini. Jika sudah mengerti, kita lakukan latihan ini sebanyak 10 kali gerakan dan diulangi sebanyak 3 kali. Sudah siap? Dan mulai. Buka. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup, kita istirahat. Dan berikan waktu sekitar 30 detik untuk Anda beristirahat. Tangan Anda akan terasa seperti meregang dengan tujuan untuk mengurangi kekakuan bahu. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Siap? Kita buka dulu. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Berikan kembali waktu 30 detik untuk Anda beristirahat. Jangan lupa gerakan badan Anda untuk menghasilkan gerakan pendulum pada bahu Anda. Kita lanjut yang ketiga. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, latihan yang tahap kedua sudah selesai. Gerakan yang ketiga adalah gerakan berputar. Gerakan badan Anda berputar sehingga lengan Anda mengikuti gerakan badan Anda. Seperti ini, contoh. Putar. Ya, seperti ini. Jika Anda sudah mengerti, kita lakukan latihan ini sebanyak 10 kali gerakan, diulangi dengan 3 kali. Oke, kita siap? Dalam posisinya, mulai, putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Gerakan pertama Anda bisa mengikuti arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu gerakan yang kedua berlawanan kembali dengan arah jarum jam. Siap? Kita mulai yang kedua. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali lagi, latihan yang ketiga adalah berlawanan dengan gerakan yang kedua tadi. Jika sudah mengerti, kita mulai gerakan yang ketiga. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tadi adalah gerakan terakhir untuk latihan pendulum. Latihan yang kedua adalah latihan tangan ke belakang atau gerakan ekstensi. Tujuan latihan ini adalah untuk meregangkan otot yang bagian depan bahu Anda yang membuat Anda melakukan gerakan kaku bahu seperti ini. Tidak bisa menggerakkan kaku bahu ke depan. Ya, yang Anda butuhkan adalah tongkat ataupun gagang sapu atau gagang pel yang ada di rumah Anda.
Baik, lalu latihannya adalah latihan dengan bentuk gerakan ke belakang atau ekstensi. Peganglah satu ujung tongkat Anda, bagian bawah, lalu bagian atasnya adalah tangan yang sehat. Jadi tangan yang sakit memegang bagian bawah. Lalu gerakan seperti gerakan yang dicontohkan tadi. Ya, seperti ini gerakan. Kira-kira kalau Anda sudah mengerti, kita lakukan latihan ini sebanyak 10 kali gerakan dengan pengulangan 3 kali, dan jangan lupa berikan waktu 30 detik untuk istirahat. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk ketika lakukan latihan gerakan tadi, silakan Novi. Ya. Siku Anda tidak boleh terjadi gerakan bengkok. Siku Anda harus tetap lurus seperti yang dicontohkan oleh Novi. Baik, jika sudah mengerti, kita lakukan latihan ini sebanyak 10 kali gerakan, diulangi sebanyak 3 kali. Siap Novi? Kita mulai. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berikan waktu istirahat 30 detik. Dan perhatikan, jika Anda melakukan gerakan seperti ini, usahakan sampai ke sejauh mungkin yang dapat Anda lakukan. Oke, kita lanjut dengan yang kedua. Siap? Novi? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berikan kembali waktu Anda 30 detik untuk istirahat. Anda akan merasakan sedikit tertarik bagian depan, dan itu bagus karena memang kekakuan bahu akan muncul di bagian depan dari bahu Anda. Kita lanjut dengan yang ketiga. Ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, itu latihan yang bagian kedua, yaitu latihan tangan ke belakang. Pada latihan yang ketiga adalah dinamakan latihan internal rotasi. Tujuannya untuk mengulur otot bagian depan dan samping bahu Anda yang mengalami kekakuan. Biasanya gerakannya adalah gerakan seperti ini, kekakuan. Dan latihannya kita memerlukan handuk untuk membantu Anda menggerakkan bahu Anda. Silakan, posisi, ya. Dan posisikan tangan Anda yang sehat di bagian atas kepala Anda, dan bagian yang sakit atau yang kaku di bagian bawah belakang punggung Anda. Contoh kasus ini. Seperti ini. Bagian tangan yang atas adalah bagian tangan yang sehat, dan bagian tangan yang bawah adalah bagian tangan yang kekakuan. Oke, dan gerakan latihannya adalah gerakan seperti ini. Angkat bagian tangan atas dan tahan 1-2 detik, dan lakukan sebanyak 10 kali gerakan. Jika Anda sudah mengerti gerakannya, kita akan mulai latihan sebanyak 10 kali gerakan dan diulangi sebanyak 3 kali. Sudah siap sih? Silakan. Baik, kita mulai gerakannya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup dulu. Dan latihan itu memang akan mengalami rasa kelelahan. Jadi berikan waktu sekitar 30 detik untuk Anda beristirahat. Oke? Boleh taruh bahunya seperti ini ya, handuknya seperti ini untuk kita memudahkan ke latihan selanjutnya. Siap? Kita mulai lagi ya. Siap sih? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikan waktu lagi 30 detik untuk istirahat. Ya, kalau kecapean atau bahu Anda terasa sakit, boleh cukup dulu sekitar 2 kali latihan saja. Oke, kalau tidak sakit, kita lanjutkan dengan latihan ketiga. Ayo, kita lanjut.
Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Ya, kalau Anda untuk mencegah bahu yang terasa sakit, Anda boleh melakukan latihan ini baik bagian kanan atau bagian kiri bahu Anda yang tidak terasa sakit ataupun kaku. Demikian latihan kita yang ketiga. Latihan yang keempat adalah latihan mengangkat tangan ke depan, dan biasanya ini tujuannya untuk gerakan tangan Anda yang kaku ke arah belakang. Dan posisi Anda bisa dalam dua posisi. Yang pertama adalah posisi tidur dan posisi berdiri. Susi akan mencontohkan posisi tiduran dan saya akan mencontohkan posisi berdiri. Silakan Susi dalam posisi tiduran. Dan Anda harus memastikan tangan Anda yang misalkan tangan Anda yang sakit adalah tangan yang kanan, tangan yang kiri membantu tangan yang sakit untuk mengangkat ke arah atas. Silakan Susi. Misalkan tangan yang sakit adalah tangan yang kanan, lalu tangan yang sehat akan memegang tangan yang kanan seperti ini, dan gerakan tangannya ke arah atas dan turun ke bawah seperti ini. Angkat dan turun ke bawah. Dan saya akan mencontohkan gerakan pada posisi berdiri seperti ini. Tangannya sakit sebelah kanan, tangannya sehat sebelah kiri, lalu saya angkat ke atas seperti ini. Jika sudah mengerti, kita lakukan latihan ini sebanyak 10 kali gerakan, diulangi sebanyak 3 kali. Sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika tangan Anda yang kaku tidak sampai ke atas, jangan takut, tetap lakukan latihan semampu Anda dan berikan kembali istirahat sebanyak 30 detik. Siap? Susi, kita mulai yang kedua. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika Anda merasakan mungkin sakit ataupun kekakuan yang menyebabkan sakit, Anda boleh beristirahat agak lebih lama, sekitar 1 menit atau 2 menit, untuk melanjutkan ke latihan selanjutnya. Oke, jika tidak sakit, kita lanjutkan latihan yang ketiga. Siap Susi? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Dan tadi adalah latihan yang terakhir untuk latihan keempat. Latihan yang terakhir atau latihan yang kelima adalah latihan gerakan eksternal rotasi. Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot bagian bahu Anda agar tidak terjadi kekakuan kembali. Dan latihan ini dalam posisi tidur miring ataupun dalam posisi berdiri. Latihan dalam posisi tidur miring, kita juga memerlukan memegang beban, yaitu dumbbell ataupun botol air seperti yang saya pegang. Dan posisinya adalah seperti contohnya Susi. Silakan. Anda dalam posisi tidur miring dan siku Anda dalam posisi menekuk seperti ini, dan pemegang dumbbell atau beban, dan gerakannya adalah seperti ini. Oke, atau saya contohkan dalam posisi berdiri, tangan Anda membengkok seperti ini dan membuka ke arah luar. Oke, jika sudah mengerti, kita boleh lakukan latihan ini sebanyak 10 kali gerakan dan diulangi sebanyak 3 kali. Sudah siap? Siap. Kita mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita istirahat dulu. Dengan adanya beban mungkin akan terasa lelah, sehingga berikan waktu istirahat bisa 30 detik ataupun 1 menit, tergantung kelelahan yang Anda rasakan. Baik, jika tidak ada kelelahan dan Anda masih kuat untuk melakukan latihan ini,
kita lakukan latihan ini yang kedua. Siap Susi? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Berikan kembali waktu istirahat 30 detik ataupun 1 menit. Anda boleh juga mempause video ini untuk Anda melakukan istirahat. Oke, kita lanjut ke latihan ketiga. Siap sih? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan jangan lupa, jika memang Anda bertujuan untuk mencegah terjadinya kekakuan bahu, lakukan latihan ini baik bagian kanan juga bagian kiri. Demikian latihan yang kelima. Semua latihan tadi dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk mencegah nyeri dan kaku bahu ataupun juga mengobati nyeri dan kaku bahu yang Anda alami. Atau dapat juga dilakukan segera setelah terjadi 4 contoh tadi ciri-ciri dari frozen shoulder. Latihan ini dapat dilakukan sebagai senam pada saat pagi hari maupun ketika malam pada saat Anda menuju ke istirahat. Jika Anda kurang mengerti latihan ini, silakan Anda menghubungi fisioterapis terdekat untuk mendapatkan penjelasan bagaimana latihan ini harus dilakukan dan dosis yang tepat bagi Anda per individu. Demikianlah video latihan untuk mengurangi dan mencegah kaku bahu yang Anda alami pada masa pralansia maupun pada kondisi lansia. Siapapun yang mengalami nyeri bahu dapat Anda lakukan latihan yang sudah kami berikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Lucky Anggiat. Saya Susi Simbolon. Saya Lucy Kristianti. Pamit undur diri. Salam sehat dan semangat selalu. Salam fisioterapi, bergerak, bermanfaat, bermartabat. Tuhan memberkati.